Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Mitra Pack Tbk dengan kode emitennya PTMP. Nah, untuk profil dari company ini sendiri, jadi Perseroan merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan di tahun 2000, bergerak dalam bidang perdagangan barang-barang industri pengemasan seperti coding, marking and labeling beserta consumable-nya, product inspection seperti metal detector, X-ray inspection system, kemudian contohnya juga pengemasan makanan. Perseroan juga menyediakan suku cadang dan servis kepada para pelanggannya untuk mesin coding dan marking beserta consumable-nya. Kemudian juga Perseroan ini merupakan authorized distributor dari Markem Image. Nah, kemudian lokasi operasional Perseroan ini berada di Tangerang, yang juga sebagai Central Warehouse, Equipment Demo Room, dan Service Center. Kemudian terdapat kantor perwakilan untuk penjualan dan pelayanan yang terdapat di Semarang dan Surabaya. Perseroan juga salah satu pemimpin pasar di bidang coding and marking dan juga untuk segmen kemasan tertentu. Kemudian ini bisa dilihat produk dari emiten tersebut. Nah, kemudian untuk struktur IPO-nya, kali ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 800 juta lembar dengan persentase IPO-nya 25,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp25 per lembar, harga pelaksanaan pada kisaran Rp100 hingga Rp120 per lembar. Nilai IPO yang didapatkan ini maksimal sebanyak Rp96 miliar. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Nah, untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu di tanggal 7 hingga 9 Februari. Tanggal efektifnya 17 Februari, masa penawaran umum di tanggal 21 hingga 24 Februari. Tanggal penjatahannya 24 Februari, tanggal distribusi saham 27 Februari, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 28 Februari. Nah, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten tersebut, yaitu seluruh dananya atau 100% untuk modal kerja, dengan rincian untuk peningkatan persediaan barang reguler, kemudian pengembangan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sektor penyewaan, penambahan dan pengembangan produk baru, serta untuk pemasaran dan marketing. Nah, untuk competitive advantage-nya, jadi perusahaan ini memiliki mesin-mesin consumable yang disediakan ini dengan kualitas terbaik di bidangnya. Kemudian, Perseroan juga merupakan merek-merek ternama di dunia yang sudah diakui kualitasnya di masing-masing industri serta bidangnya. Pengalaman, pengetahuan, dan kepakaran di bidang dan industri dalam mana Perseroan dan perusahaan anak berkecimpung, yakni di industri manufaktur dan kemasan, pengelolaan makanan dan minuman, industri farmasi, dan berbagai industri manufaktur lainnya selama lebih dari 20 tahun. Kemudian juga keahlian para tenaga penjual, teknisi, serta sumber daya manusia pendukung lainnya dari Perseroan dan perusahaan anak dalam memberikan solusi, layanan, dan nilai tambah kepada para pelanggan Perseroan dan perusahaan anak Perseroan. Nah, kemudian untuk faktor-faktor risiko yang perlu dicermati, risiko utama yaitu risiko persaingan usaha. Kemudian ada risiko usaha, antara lain risiko perubahan teknologi, risiko ketergantungan terhadap perusahaan anak, serta risiko keterbatasan sumber daya manusia. Untuk risiko umum, antaranya risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing, risiko makroekonomi, dan risiko kebijakan pemerintah. Adapun bagi investor sendiri, risiko yang patut dicermati antara lain risiko tidak liquidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko fluktuasi harga saham Perseroan, risiko terkait kebijakan dividen, serta risiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas. Nah, kemudian di sini ada key financial highlights untuk neraca keuangan. Kalau kita lihat rasio-rasionya per 30 November 2022, current rasionya ini di angka 3,36 kali. Debt to equity rasionya 0,65 kali, debt to asset rasionya 0,39 kali. Kemudian untuk rasio ICR dan DSCR yaitu 14,98 kali dan 3,23 kali. Nah, kemudian di sini ada laporan laba rugi. Kalau misalnya kita lihat untuk revenue-nya ini mengalami pertumbuhan 13%. Kemudian juga gross profit growth-nya ini juga tumbuh 24,60%. Kalau kita dilihat
per 30 November 2022. Kemudian untuk rasio lainnya seperti gross profit margin dan net profit margin ini masing-masing mencatatkan angka 33,19% dan 13,39%. Kemudian ada return on assets yang berada di angka 13,12% dan return on equity-nya yaitu tercatat 21,68%. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.